ada di sebelah kanan bidan, ya. Kemudian alatnya dipastikan dulu. Pastikan sudah pakai baju payudaranya. Oh yang ini atau yang itu? Yang ini aja kali ya? Yang mana yang mana? Kayaknya sama aja. Sama, aku juga minta. Jangan dikasih nafsu. Jeda dulu. Gak apa-apa sih. Tadi yang tangannya ke atas sih, ke atas. Ke atas. Coba nggak? Yang pertama, siapkan alat dan bahan letakkan lewat. Lakukan penjelasan dan inform konsen pada pasien. Dari gini, inform konsen itu wajib ya setiap tindakan ya. Jadi kita skip dulu ya. Lanjut. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Berdiri di belakang ibu, Ya. buka pakaian ibu, lalu pasang handuk besar, satu di punggung ibu dan yang satu di bawah payudara ibu. Oke. Langkah kerja 1 sampai 3 itu sudah biasa ya. Jadi kita nggak praktekkan lagi ya. Dari mulai siapkan alat, inform konsen, dan cuci tangan ya. Oke, langkah keempat berdiri di belakang pasien. Oke, kelima pasang. Jadi ibu buka baju si ibunya ya. Kemudian kita pasang 2 handuk besar, yang satu di pundak, yang satu di bawah payudara. Kalau seperti ini di ruangan yang tertutup. Oke, lanjut nih. Membersihkan puting susu dengan kapas dan minyak kelapa atau baby oil. Oke, Tempel. lengan bajunya digulung sampai siku. Bendungan ASI dan mastitis sifatnya bersih, ya. Jadi tidak mesti harus steril ya. Oke, silakan. Tapi tetap kita ini ya ke pasiennya ibu, kan ini kan hal yang sangat sensitif ya. Jadi ibu permisi, saya mau membersihkan puting susu ibu terlebih dahulu. Jadi ini adalah kapas bulat ya. Kapas bulat ini dia sudah, misalkan ini bukan, dia sudah basah dengan air DTT. Jadi kapas bulat ini kita ambil 2, kemudian kita tempel di puting susu. Kok air DTT sama minyak zaitun atau misalkan baby oil. Nah, baby oil ini kenapa kita jarang menggunakan? Takutnya si ibunya alergi. Kan kalau baby oil kan dia takutnya ada kimia dan sebagainya kan. Kalau zaitun kan dia alami. Jadi kita ini dibasahi dulu dengan minyak, tapi jangan terlalu basah. Kemudian kita tempel dulu. Kita tempel. Nah, selagi kita menyiapkan sesuatu, ibunya boleh suruh pegang. Silakan Bu dipegang, tapi ditempel di puting susunya. Ya. Tujuannya adalah pada saat kita nanti membersihkan puting susu, itu tidak terlalu sakit ke si ibunya. Jadi intinya supaya, kalau bahasa Sunda mah supaya bekah lah gitu. Apa artinya bahasa Indonesianya? Supaya ngembang dulu kotorannya gitu ya. Jadi tempel dulu sama ibunya kurang lebih di 1 menit gitu ya. So. Ibu karena menjaga cuci tangan harus buka. Suruh ibunya dipegang. Nah, terus lanjut Melakukan pengompresan payudara menggunakan air hangat secara bersamaan selama kurang lebih 2 menit. Ini kan sambil kita menyiapkan ya, misalkan menyiapkan dulu, kita cek dulu itu waskom. Nah, ini disebutnya waskom. Waskom ada 2, yang satu air hangat, yang satu air dingin. Waslapnya juga ada 2. Jadi kalau nanti misalkan kita mau kompres dengan air hangat, ini dua-duanya masukin ke air hangat. Jadi jangan gini, mulut mah kompres dengan air hangat, tapi di masukin ke sini, kemudian dipakas ya, baru ditempel. Itu kalau mau kompres. Jadi kita siapkan dulu, kita cek dulu air hangatnya terlalu hangat atau tidak, kemudian air dinginnya juga. Setelah selesai baru kita kembali lagi ke sini ya. Nah, bagaimana kalau sudah selesai? Anggaplah ini puting susu. Ini cara membersihkannya. Ini kan bagian areola
bisa membayangkan bagian areola yang hitam-hitam di samping kanan kiri puting susu. Jadi membersihkannya dari dalam. Bentuknya putar kayak obat nyamuk. Ya. Nah, ini anggap begini. Membersihkan dari dalam, diputar dulu dari dalamnya. Terus lama-kelamaan melebar sampai ke areola. Cek kalau sangat kotor, butuh satu lagi boleh. Jadi nggak mesti satu puting susu, satu kapas. Itu ya. Namanya secara sirkuler. Dari dalam putar dulu, lama-lama melebar sampai ke areola. Paham? Nah, sok silakan. Udah 1 menit. Dari dalam keluar. Oke. Nah, ini kan supaya ibunya paham. Jadi melakukan satu, ibunya suruh lihat, kemudian yang satu lagi kasih kesempatan ibunya untuk melakukan dengan pendampingan kita. Coba bilang, ibu diperhatikan ya. Ke kanan ya muternya ya. Udah? Udah. Coba ibu melakukannya. Udah. Oke. Lanjut. Melakukan pengompresan payudara. Menggunakan air hangat. Oke. Sudah. Kurang lebih selama 2 menit ya. Dua-duanya. Ya. Ditempel ya, ditempel, diletakkan di payudara. Kompresan air hangat itu diletakkan di payudara selama kurang lebih 2 menit. Oke, lanjut. Kemudian Ganti dengan waslap air dingin selama kurang lebih 2 menit. Kuning banget ya. lanjut. Dan air ulangi hangat. lagi kompres air hangat selama kurang lebih 2 menit. Oke. Itu untuk teknik relaksasi supaya dia tidak tegang dan sakit banget pada saat kita lakukan pijatan. Jadi hangat, dingin, hangat kalau yang mau melakukan pijatan. Oke, simpan. Udah. Licinkan kedua tangan dengan minyak kelapa atau baby oil. Ada minyak asinnya nggak? Nggak ada. Nggak ada? Ada siapin minyak? Ya udah. Oke. Jadi ambil minyak zaitun, minyak kelapa atau minyak apapun itu di tangan ya. Jadi benar-benar dilumuri dulu ke tangan kita supaya kita licin tangannya. Ya. Kemudian lakukan pemijatan. Oke, pijatan pertama Menggunakan 3 jari tangan nah, ini kalau kanan. ibu yang lakuin gini, lihat ini ya. Pijatan pertama ini kan ibunya di samping di belakang si pasien ya. Jadi pijatan pertama tangan kiri menopang payudara. Oke, baca itunya. Melakukan pemijatan ringan dengan menggunakan 3 jari tangan kanan. Tangan kiri menyokong payudara, 3 jari memijat dari Oke. pangkal payudara. Nah, ambil 3 jari kita, pangkal payudara ini sudah tahu? Pangkal, nih pangkal ya. Tangan kiri menopang, 3 jari letakkan di maaf ya. 3 jari letakkan di pangkal payudara, putar pijat secara spiral. Spiral itu kayak gimana ya? Sebentar. Ini boleh dicatat nggak? Bisa apa ini? Nah, ini payudara. Ini kan payudara. Ini tengah-tengahnya adalah puting susu. Nah, dari pangkal payudara itu bentuknya spiral. Arah tangan kita tuh spiral. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi tangan kita ini kan ditopang, tangan ini dipangkal, kita pijit secara spiral ke arah puting susu. Setiap sisi semuanya
sampai habis. Ini kan susah ya karena ibu nggak pakai minyak ya. Terus sampai ke bawah. Tapi bentuknya spiral. Spiral tahu kan? Jadi semua sisi. Kemudian dilakukan juga oleh payudara kanan. Bukan tangan kanan yang menyangga, tapi tetap tangan kiri. Kalau begini kan susah. Nah, jadi gini, mohon maaf ibu, permisi sebentar. Begini, tangan kanan yang tetap bekerja. Sama, spiral. Ya. Terus sampai ke setiap sisi. Tujuannya adalah ke puting susu. Langkah pertama. Kenapa? Senyum-senyum. Jari, kemudian dari pangkal payudara arahnya ke puting susu. Pemijatannya dalam bentuk spiral. Ya, spiral. Tangan kiri menopang payudara. Pemijatan ringan berikutnya dengan menggunakan 2 jari tangan kanan dari pangkal payudara memijat. Langkah pertama tadi menggunakan 3 jari dari pangkal payudara ke puting susu dalam bentuk spiral. Langkah kedua menggunakan 2 jari sama dari pangkal payudara. Pijatannya bukan spiral lagi tapi melingkar. Bayangannya sama seperti tangan kanan di pangkal, puterin ya, ini semakin lama semakin mengecil sampai ke puting susu. Paham? Paham. Kemudian tempatkan kedua telapak tangan di antara kedua payudara. Lakukan pengurutan dimulai ke arah atas, ke samping, lalu ke bawah. Oke. Yang ketiga nih, yang love ya di sini ya. Jadi agak sedikit maaf ya. Dan gua menyusui ini. Oke, tangan kita letakkan di atas payudara si ibu, ya. Ini kalau seandainya ada minyak lebih enak nih, apalagi ke ibu ke payudara AC kan. Simpan di sini, kemudian tarik ya. Ini maksudnya dipijat ya. Jangan gini. Menganggapnya jangan sampai kita cuma pegang doang, tapi ada pijatan halus ya. Tarik tangannya, kemudian ke atas, ke samping, ke bawah, angkat. 1, lagi 2, lagi 3 sampai 20 kali ya. Dari sini ya, dari atas nih. Ini tempat ini 1, lanjut. 2, lanjut 3. Nanti di sini ya, dari pinggir nih ya. Jadi semua payudara tuh kena. Itu ya. Sebanyak. Sokong payudara dan urut dengan sisi kelingking. Oke. Zaman dulu mungkin buka nikah kan dulu dari SPK ya. Oke, zaman dulu SPK pakai ini ya Bu, buka nikah ya. Pakai gini nih. Nih. Ini udah nggak boleh. Karena apa? Karena sangat sakit dan tidak sayang ibu. Jadi kita menggunakan sisi ulna, sisi kelingking, ya. Ini yang keempat ya. Tadi satu menggunakan 3 jari dari pangkal payudara ke puting susu. Bentukan pijatannya adalah spiral. Langkah kedua menggunakan 2 jari dari pangkal payudara ke puting susu. Bentuk pijatannya melingkar. Langkah ketiga pemijatan payudara ya. Jadi sebanyak 20 sampai 30 kali. Pijatan keempat adalah menggunakan sisi kelingking. Jadi satu tangan tetap menyangga payudara, satu tangannya lagi mengurut atau melakukan pijatan halus kepada payudara dari pangkal ke puting susu. Semua sisi ya. Ini gimana Bu? Bawahnya begini. Nah. Ya jangan lupa susu ibu. Akhirnya gini. Maaf ya Bu. Dari sini pangkal depan 1 ya. 2, 3, 4, 5. Bawahnya gimana? Dari sini ke atas. Itu ya. Jadi dari bawah pun tetap kita lakukan pemijatan pakai sisi ke puting susu. Ya, dilakukan di 2 payudara. Lanjut.
Lakukan gerakan ini sekitar 30 kali. Setelah selesai pengurutan, payudara dikompres dengan air hangat dan dingin secara bergantian kurang lebih 5 menit. Oke. Air hangat dulu. Ya, jadi itu 4 langkah pemijatan payudara ya. 1 menggunakan 3 jari spiral dari pangkal ke puting susu. Yang kedua menggunakan 2 jari melingkar dari pangkal payudara ke puting susu. Ketiga adalah pemijatan keseluruhan payudara, itu 20-30 kali. Kemudian yang keempat adalah pemijatan menggunakan sisi kelingking ya. Itu sama ya, 20-30 kali. Setelah itu dikompres. Nah, sebelum dipijat itu kan tadi kompresnya panas, hangat, dingin, hangat. Artinya kenapa hangat itu berhenti di hangat? Karena supaya pembuluh darahnya terbuka atau membuka. Jadi pada saat lakukan pijatan tidak terlalu sakit. Nah, setelah selesai jadi hanya hangat dan dingin ya. Sama kayak tadi, dikompres juga hangat, kemudian dingin. Setelah selesai dikompres dibersihkan dari minyak. Lanjut. Lap payudara ibu dengan handuk kecil. Oke, stop sampai sini. Ini adalah pijatan payudara. Nah, kalau untuk yang tadi kasusnya misalkan apa namanya tuh, aliran produksi ASI-nya tersumbat atau terhambat, itu kan bisa menyebabkan tadi bendungan ASI kan. Nah, udah melakukan ini supaya lebih maksimal kita lakukan pijatan oksitosin. Pernah dengar pijatan oksitosin? Pernah lihat? Belum. Balik. Sekarang walaupun tidak ada di ini, kita pijatan oksitosin ya. Nah, misalkan udah selesai nih, ibu boleh kan nanti. Nah, ini fungsinya gini. Ini fungsinya untuk mengelap ini ya. Nah, ini juga untuk fungsinya misalkan takutnya basah dan sebagainya. Kalau seandainya sudah dilakukan pijatan oksitosin ataupun tidak, setelah selesai boleh ibunya langsung menyusui, atau kalaupun tidak ada boleh langsung dikeluarkan ASI-nya ya. Begitu ya. Jadi itu nggak ibu laksanakan lagi, nggak dipakai lagi. Nah, sekarang kalau pijatan oksitosin berbalik, ibunya ngadep ke sebelah sini. Gimana ya saya supaya bisa melihat kalian ya. Nah, bisa ngedah. Kemudian itu badannya sedang deh kayaknya. Minta dong. Melengkung. Nah, begini ya. Mau kiri mau kanan kepalanya boleh. Ini ke batal sih sayang. Nah, jadi Gitu. tapi gini sila tangannya. Oke. Nah, Sila tangannya dibantal. Turunin kepalanya. Oke. Nah, posisinya begini, ininya agak mundur, ini posisinya agak melengkung Bu, agak begini. Agak bungkung. Nah, tanya dulu, ibu sudah nyaman atau belum? Ya, nah biasanya kalau diberikan pijat oksitosin, ini akan efek, dia akan keluar sendiri si ASI-nya, ya. Nah, anggaplah bajunya, ini kan tetap telanjang dada ya, artinya tetap dibuka tanpa ada baju. Ini anggaplah yang garis bajunya Bu Santi ini adalah tulang belakang. Kanan kiri kelihatan ya. Ini anggaplah ini adalah tulang belakang ya. Nah, ini kan ada tulang bagian di ujung tulang belakang kan ya, sini. Nah, kemudian sebelum kita berikan pijat oksitosin, kita berikan pijat endorfin. Pijat endorfin itu tujuannya untuk si ibunya merasa rileks dan nyaman, ya. Artinya sebelum dia ke oksitosin supaya maksimal oksitosinnya keluar, jadi kita berikan pijatan. Nah, pijatan oksitosin endorfin itu mana ya? Ngadepinnya. Nah, kehalan agak mau ibu tuh, kan? Iya. Ya, gimana dong? Ya, dari mulai dahi, dari mulai dahi kita lakukan pijatan halus ya. Kemudian ke bagian kepalanya. Maaf ya Bu ya, saya Bu dipegang sama ibu. Nah, kemudian sampai ke pinggir kepala, ibu disuruh nunduk Bu, betul. Nunduk. Bagian ke leher ini ya. Kemudian ke bagian bahu sampai ke tangan. Ini kan melakukan pijatan ya. Nah, kemudian Neng, maaf ya Neng. Oh ya, ini agak sini kamu di sini. Pindah. Tapi belum begini-begini. Kemudian yang videonya ini satu biar kelihatan. Ini deh. Maju. Nah, kemudian di pijat
pijat ya, ke bawah, ke samping, ke bawah sampai di batas pinggang. Ini endorfin dulu. Nanti dilanjut lagi ke sampai bawah, kita ke atas. Tek tangan ya, sampai ke lehernya. Nah, setelah ibunya merasa rileks dan nyaman, baru kita lakukan pijat oksitosin. Nah, oksitosin itu batasnya di ujung tulang belakang ini ya. Nah, menggunakan dua jempol giganya. Letakkan dua jempol kanan dan kiri ini di satu jari kanan dan kiri tulang belakang. Misalnya ini tulang belakang nih, ada satu jari. Nah, sini. Ya, letakkan dua jempol, kemudian lakukan pijatan ya secara spiral. Nah, ini anggap satu garis tulang belakang. Ya, tangan kita ada di kanan kiri tulang belakang, jempol ya. Kemudian tekan dengan halus, lakukan pijatannya secara spiral. Tangan saya lihat spiralnya. Oke, dari atas sampai ke bawah. Ya, sampai batas mana? Sampai batas antara pinggang. Ya. Setelah selesai nih ya, setelah selesai ke atas lagi, balik lagi. Nih, tangan saya lihat kanan kiri. Dari ini ya, dari bawah. Boleh praktekin bersama-sama teman. Ya, jadi pojok kanan, tangannya nih ke bawah ya, terus ke bawah, kemudian ke atas, putar. Dilakukan sampai kurang lebih 20 kali. Ya, dengan ada tekanan ya. 20 kali. Tangan kita begini, jadi jempol yang memang melakukan ya, ditekan, jangan sampai cuma dioles-oles doang, ditekan sampai refleks atau hormon oksitosinnya keluar ya. Itu dilakukan 20 kali. Boleh ya kita ajarkan ke suami pasien? Boleh. Suami. Kalau pasiennya skoliosis, Oh, ininya tulang belakangnya. Ya, disesuaikan dengan tulang belakang saja, nggak masalah. Jadi tetap boleh dilakukan, tapi menyesuaikan tulang si belakangnya. Kecuali kalau memang terlalu sangat miring banget, nah itu mungkin bukan tidak boleh, kesulitan kita dalam memberikan si oksitosin tersebut. Ya, bisa? Jadi begini ya Bu Santi, ini nah ini kan garis nih, tangan kita di situ. Nah, jadi kalau yang tadi ini kan tulang belakang, ini adalah tulang belakang. Kemudian kita lakukan pijatan secara spiral ke bawah, ke atasnya juga secara spiral, gitu ya. Posisinya adalah satu jari dari tulang belakang kanan dan kiri. Paham? Itu untuk oksitosin. Oke, sampai sini selesai untuk bendungan ASI.